Oke, selamat datang teman-teman di video pembelajaran IDN ini ya. Nah, kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Sekarang akan bahas tentang protokol dan port. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu tentang apa itu protokol ya. Nah, protokol itu adalah fungsinya untuk menentukan prosedur pengiriman data. Nah, di sini ada contoh gambaran simpelnya perbedaan antara TCP dan UDP. Nah, TCP itu adalah connection oriented, di mana ketika kita mengirimkan sebuah paket, contohnya saya ngirim 10 nih, artinya ya nanti yang diterima sama penerima ini adalah 10 paket juga. Nah, ketika contoh nanti ada paket yang hilang, nah itu nanti TCP akan requestin paket yang hilang supaya tetap utuh yang diterima sama klien. Kenapa? Karena di TCP support three-way handshake-nya ini. Nah, ketika nanti ada paket yang hilang, nah TCP bakal ngelis nih, oh yang hilang mana aja. Nah, nanti bakal di-requestin lagi agar tetap utuh yang diterima oleh klien. Nah, sedangkan kalau UDP itu adalah connectionless oriented, di mana ketika contoh saya ngirim data, ya kan, 10 contoh. Nah, UDP ini yang penting sampai, entah itu dia cuma 8 atau 7 atau 9, ya udah, yang penting sampai. Nah, TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol ya, dan UDP itu User Datagram Protocol. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, dari sistem pengiriman paketnya dia. Nah, untuk TCP karena dia memastikan semua ini terkirim, nah jadi dia itu koneksinya lambat. Kenapa? Ya karena istilahnya harus memastikan semuanya terkirim. Sedangkan UDP karena dia mengirimkan istilahnya yang penting sampai aja paketnya, nah dia ini lebih cepat. Oke ya, lebih cepat. Tapi ya itu, ada paket yang hilang. Tapi kegunaannya buat apa? Kalau TCP, nah karena ini memastikan semua terkirim, ya pasti ini buat transfer file. Tapi kalau UDP ini buat apa, Mas? Nah, ini biasanya kegunaannya untuk contoh video streaming, conference lah, gaming, atau aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti itu. Nah, ini tentang namanya protokol. Nah, berikutnya setelah protokol itu prosedur pengiriman data tadi ada TCP dan UDP. Nah, di sini kita akan bahas tentang namanya port. Port itu fungsinya untuk apa? Menjalankan servis dalam jaringan komputer. Maksudnya gimana, Mas? Contoh, ketika kita nanti menjalankan ada namanya servis SSH. Nah, ini portnya berapa? Portnya itu adalah 22, ya kan? Nah, 22 ini adalah nomor yang mewakili sebuah servisnya ini. Nah, supaya ketika kita di jaringan itu nggak usah manggil SSH-nya, dengan kita manggil dua-duanya saja, seperti itu. Nah, tapi port itu jumlahnya ada 65535 ya. Nah, tapi dibagi ke 3 bagian. Ada namanya welcome port, register port, dan unregistered. Nah, bedanya apa nih? Kalau welcome port ranknya itu 0 sampai 10 ada 3, yang mana ini adalah port-port yang semua orang tahu. Oke ya, yang semua orang tahu. Artinya gimana? Contohnya kayak kita SSH tadi, portnya berapa? 22. Semua orang tahu juga port SSH 22. Contoh, telnet 23, HTTP 80, HTTPS 443. Nah, artinya di rank port welcome port ini itu adalah port umum yang semua orang pakai, seperti itu. Yang semua orang tahu lah, seperti itu, yang umum digunakan. Nah, sedangkan kalau register port 1024 sampai 49151 ini adalah port-port umum sebenarnya, cuma kalau kita mau pakai itu harus daftar dulu ke yang ngatur port, namanya IANA, seperti itu. Contoh kita buat aplikasi nih. Nah, aplikasi ini supaya bisa diakses dari publik, nah itu kita daftarkan ke register port ini. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada namanya unregistered 49152 sampai 65535. Ini adalah port yang bebas digunakan. Nah, biasanya port-port rank unregistered ini digunakan untuk proses NAT, seperti itu. Nah, kalau port itu kan banyak banget ya, tadi ada 65535, nggak mungkin kita semua hafalkan. Apalagi contoh aja yang welcome port aja deh, 0 sampai 1023.
kita kan nggak mungkin hafal rank IP tersebut, rank port tersebut ya. Nah, jadi istilahnya kita di sini hafalkan ya port-port yang sering kita gunakan aja. Contohnya ada 21 TCP itu untuk FTP. Contoh port 23 TCP itu untuk telnet. Terus ada UDP 53 itu DNS. TCP 80 itu HTTP, seperti itu aja. Nah, kalau ini port ya istilahnya sambil jalan aja karena ini nanti port itu banyak. Kita hafalkan yang sering kita gunakan saja, seperti itu. Nah, tapi analogi port itu gimana sih? Analogi port itu ibaratnya seperti ini, Mas. Ini contoh gudang ataupun server ya, teman-teman ya. Nah, ketika contoh kita punya server, di situ jalanin banyak service, ada FTP-nya, ada WWW-nya, ada Winbox-nya, ada SSH-nya. Nah, ini kan servisnya banyak. Untuk membedakan ketika kita masuk ke server untuk mengakses contoh service SSH, Winbox, FTP atau apapun, itu ada portnya ini tadi. Nah, 21, 80, 8291, 22. Nah, ketika contoh kita masuk ke alamat server, titik 2 portnya artinya ya kalau kita ke port 21 berarti kita masuk ke dalam service FTP-nya. Kalau kita masuk ke dalam port 22 berarti kita masuk ke dalam server via SSH-nya. Kita masuk ke 80 berarti kita masuk ke dalam HTTP-nya, seperti itu. Nah, ini jadi gambaran analogi port. Jadi port ini ya fungsinya untuk membedakan service tertentu ya. Nah, seperti itu. Nah, semoga teman-teman paham ya untuk penjelasan protokol dan port ini. Nah, kita nanti lanjut ke video berikutnya.